Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPE Sinau bareng Eni. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika tema 1 subtema 4. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan bersusun. Hari ini kita lanjutkan dengan pembagian bersusun atau porogapit, kemudian dengan menyelesaikan soal cerita terkait pembagian. Namun sebelumnya, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, anak-anakku, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada anandaku semua dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu tentang pembagian bersusun atau porogapit. Pembagian bersusun atau porogapit dapat digunakan untuk menghitung pembagian dengan bilangan yang lebih besar. Ustazah contohkan di sini ya. Contoh 72 dibagi 3. Maka untuk memudahkan menghitung 72 dibagi 3, dapat kita gunakan pembagian bersusun atau porogapit. Karena kalau dengan pengurangan berulang akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, 72 dibagi 3 dapat kita susun seperti ini. Ya. Syarat untuk mengerjakan porogapit anandaku semua sudah harus menghafalkan perkalian. Minimal perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian 10 sudah ananda hafalkan di rumah ya. Kita hitung di sini 7 dibagi 3. Ya, cara menghitungnya yaitu 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Jika kita perhatikan dari tabel berikut ini, 3 dikali berapa yang mendekati 7, maka dari tabel ini dapat kita ketahui yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, artinya mendekati angka 7. Maka angka 2 ya, 3 dikali 2, angka 2-nya kita tuliskan di atas. Sehingga dapat kita hitung di sini 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya, kemudian kita kurangkan. 7 dikurangi 6 itu hasilnya 1. 1 dibagi 3 itu ternyata tidak cukup, maka angka 2-nya turun. Kita turunkan ya. Angka 2-nya turun sehingga menjadi 12. Kemudian 3 dikali berapa hasilnya 12? Dari tabel dapat kita ketahui ternyata 12 itu diperoleh dari 3 dikali 4. Maka 4-nya kita tuliskan di atasnya.
Selanjutnya 3 dikali 4 itu tadi adalah 12. Kita kalikan 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurangi 12 itu hasilnya 0. Sehingga dapat kita ketahui di sini bahwasannya 72 dibagi 3 sama dengan 24. Begitu cara menyusun pembagian ya dengan cara porogapit. Contoh selanjutnya ya, contoh berikutnya Ustazah contohkan kembali. Contoh di sini yaitu 126 dibagi 6. Dapat kita susun dengan cara seperti yang tadi ya. 126 kita bagi 6. Nah, 1 dibagi 6 itu tidak cukup. Maka kita ambil dua angkanya ya, angka 1 dan angka 2, yakni 12. 12 dibagi 6. Nah, 6 kali berapa yang hasilnya 12? Nah, kita lihat tabel perkalian 6 berikut ini. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Ternyata dari tabel dapat kita ketahui yaitu 6 dikali 2. Maka angka 2-nya kita tuliskan di atas. Ya, kemudian kita hitung. 6 dikali 2 yaitu 12. Selanjutnya kita kurangkan. 2 dikurangi 2 itu 0, 1 dikurangi 1 juga 0. 0 di depan angka tidak perlu ditulis karena tidak ada nilainya 0 di depan angka ya. Kalau 0 di belakang baru wajib ditulis. Jadi kita biarkan saja 12 dikurangi 12 itu 0, tidak usah ditulis ya. Selanjutnya angka 6 turun. Kita turunkan angka 6 ya. 6 kita bagikan 6. 6 dibagi 6. Artinya 6 dikali berapa yang hasilnya 6? Dari tabel dapat kita ketahui bahwasannya 6 dikali 1 itu hasilnya 6. Sehingga 1 kita tuliskan di atasnya. Ya. 6 dikali 1 kita tuliskan 6. Kemudian kita kurangkan. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Tentu anandaku semua masih ingat ya. Pembagian itu syaratnya harus sampai 0, sampai habis ya. Sehingga dapat kita peroleh di sini 126 dibagi 6 hasilnya adalah 21. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk dalam bab soal cerita ya, soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Contoh pertama. Pohon jambu jaka berbuah lebat. Jaka memetik 224 jambu. Kemudian ia memasukkannya ke dalam 4 kantong plastik. Masing-masing kantong memuat buah sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak buah jambu pada setiap kantong? Nah, dari pertanyaan ini dapat kita jawab dengan cara porogapit tadi ya. 224 dibagi 4. Ingat ya, 2 dibagi 4 tidak cukup, maka kita menggunakan dua angkanya, yakni 22 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? Dari tabel berikut dapat kita ketahui bahwasannya 4 dikali 5 itu hasilnya 20. Itu artinya mendekati angka 22. Kalau kita memilih 4 dikali 6 itu hasilnya adalah 24. Kelebihan ya. Jadi kita pakai yang 4 dikali 5. Sehingga yang kita cantumkan di atas yaitu 5. 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 itu hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita kurangkan. 2 dikurangi 0 itu hasilnya 2.
2 kita bagi 4 tidak cukup, sehingga 4 yang di atasnya ini itu turun ya. 4 kita turunkan. Nah, 24 dibagi 4 sama artinya dengan 4 dikali berapa yang hasilnya 24. Dari tabel dapat kita ketahui bahwasannya 4 dikali 6 itu hasilnya 24. Sehingga yang kita tuliskan di atas adalah angka 6. Karena 4 dikali 6 hasilnya 24. Selanjutnya kita kurangkan ya. 24 dikurangi 24 itu hasilnya 0. Sehingga banyak buah jambu pada setiap kantong adalah 56 buah. Contoh berikutnya. Kakek membagi rata 252 permen untukku, Ana, dan Doni. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang kami peroleh? Ya, kakek itu membagikan untukku, Ana, dan Doni. Artinya kakek membagi rata permen tersebut untuk 3 orang. Sehingga dapat kita jawab 252 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita menggunakan 2 angka, yakni 25 dibagi 3. Sama artinya dengan 3 dikali berapa yang hasilnya 25. Dari tabel dapat kita ketahui bahwasannya 3 dikali 8 adalah mendekati 25 hasilnya ya, yakni 24. Sehingga kita cantumkan angka 8. 3 kita kalikan 8, hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita kurangkan. 5 dikurangi 4 itu hasilnya 1. 1 kita bagi 3 itu tidak cukup, sehingga kita turunkan angka 2. Nah, 12 dibagi 3 ya. Dari tabel dapat kita ketahui bahwasannya 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Sehingga 3 dikali berapa yang hasilnya 12, yakni 4. Maka angka 4 kita tuliskan di atasnya. Kemudian kita hitung. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Selanjutnya kita kurangkan. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Jadi banyak permen yang kami peroleh masing-masing adalah 84. Nah, anak-anak mudah bukan ya dengan cara porogapit ini. Intinya anak-anakku sudah menghafal perkalian. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita kali ini tentang pembagian dengan cara bersusun atau porogapit. Semoga anak-anakku semua di rumah dapat dengan mudah memahami penjelasan yang telah Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengeklik subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.